Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau setiap hari. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat GSK yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Puji syukur pada Tuhan, pagi ini kita kembali bisa bersama-sama beribadah secara online. Mari kita persiapkan hati kita untuk ibadah hari ini dengan pertolongan yang dari Tuhan saja. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tidak ada Allah yang seperti Allah kita yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Begitu besar dan ajaib segala pekerjaannya. Mari kita puji dan sembah Tuhan dengan pujian ini. Besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu. Adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu. Adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Wahyu 15 ayat 3 dan 4 berbunyi demikian. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layak disembah. Layak disembah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami boleh mengenal Engkau. Kami boleh mengenal Allah yang begitu besar.
Tidak ada Allah yang seperti Engkau ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami boleh dipilih menjadi anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur juga pada pagi hari ini. Kami boleh beribadah bersama-sama. Kami mengucap syukur untuk setiap pimpinan dan penyertaan Tuhan hari lepas hari di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, biarlah ibadah kami pada hari ini juga boleh berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan sendiri akan memimpin kami, memimpin dan menolong di dalam setiap puji-pujian yang akan kami naikkan, dan juga untuk firman Tuhan yang akan dibagikan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan berfirman dan melawat setiap kami yang beribadah kepadamu pada hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap berkat dan anugerah Tuhan yang boleh kami rasakan. Kami juga berdoa, kami ingat saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang lemah tubuhnya, lemah imannya, dan yang sedang bergumul. Kiranya Tuhan memberi jalan keluar, yang sedang bersedih kiranya Tuhan memberi penghiburan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sekali lagi kami mau menyerahkan ibadah kami dan setiap jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Dia. Dia penghibur, pelindung, menara kekuatan. Mari kita memuji Dia dengan nyanyi dan bersorak bagi Dia. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dari Mazmur 31.
Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Mazmur 31. Kita akan membaca bersama-sama dari ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-19. Mazmur 31 ayat 10 hingga 19. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik. Ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Biarlah orang-orang fasik mendapat malu, dan turun ke dunia orang mati dan bungkam. Biarlah bibir dusta menjadi keluh, yang mencaci maki orang benar dengan kecongkakan dan penghinaan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca, memelihara, dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, bersama-sama dengan gereja di segala abad dan di segala tempat. Mari kita menyatakan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Firman Tuhan pada pagi ini akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Rusmiati. Sebelumnya, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan dengan menaikkan pujian ini. Kau kemenanganku. Saat ku lemah, hampir tak berdaya, saat ku hancur, berkeping-keping, aku diam di sisimu. Aku mencari wajah-Mu. Saat semua orang mencaciku, saat mereka mulai menjauh dariku, aku terjatuh dan tersungkur. Aku tak mampu jauh darimu, Kau kekuatanku, semangat hidupku. Tak ada yang bisa bangkitkanku lagi, hanyalah dirimu, sahabat sejati. Kau kemenanganku ketika ku kalah, dan tak pernah Kau ingkari janji-Mu, selalu sempurna dan selesai di hidupku.
mencaciku. Saat mereka mulai menjauh dariku, aku terjatuh dan tersungkur. Aku tak mampu jauh darimu. Kau kekuatanku, semangat hidupku. Tak ada yang bisa bangkitkanku lagi. Hanyalah dirimu, sahabat sejati. Kau kemenanganku ketika ku kalah, dan tak pernah kau ingkari janjimu, selalu sempurna dan selesai di hidupku. Engkaulah satu-satunya kekuatanku ya Tuhan, yang sanggup membangkitkan aku, dan Engkaulah satu-satunya sahabat yang sejati. Tiada Allah yang seperti Engkau. Kau kemenanganku. Kau kemenanganku ketika ku kalah, dan tak pernah kau ingkari janjimu, selalu sempurna dan selesai di hidupku. Saudara, sungguh kita bersyukur karena kita akan kembali mendengarkan 10 firman Tuhan hari ini bagian yang terakhir. Kali ini saya mengambil tempat di Kahui, kilometer 38, Jalan Tengkring, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Jika Bapak Ibu Saudara nanti traveling ke Palangkaraya, kiranya Bapak Ibu juga boleh singgah di Kahui ini untuk menikmati seluruh ciptaan Tuhan, salah satu ciptaan Tuhan, hutan-hutan yang asri di sini. Sebelum kita menikmati kebenaran firman Tuhan, kita minta pimpinan daripada Allah supaya kita dapat mengerti, memahami akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk seluruh kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, 10 firman Tuhan hari ini. Perintah yang ke-10 dan juga akan menyimpulkan seluruh firman Tuhan. Layakan hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, keterbatasan ya Tuhan. Supaya hamba boleh diurapi dengan kuasa-Mu. Seluruh sidang jemaat, seluruh telinga yang mendengarkan rekaman khotbah ini. Tuhan memberkati kami dengan limpah-limpahnya. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Keluaran pasal 20 ayat yang ke-17 hari ini yang terakhir. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama membaca dari Keluaran pasal 20 ayat yang ke-17 bagian yang terakhir. Saya akan membacanya untuk kita sekalian. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Atau apapun yang dipunyai sesamamu. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, perintah 10 ini adalah merupakan perintah yang terakhir. Ya, dari perintah yang terakhir ini merupakan 10 firman Tuhan disampaikan oleh Nabi besar yaitu Musa. Memberikan perintah ini kepada seluruh jemaat Tuhan dengan suara yang nyaring di gunung, di tengah-tengah api dan awan. Dan kegelapan, dan tidak ada tambahannya lagi. Dituliskan semuanya pada loh batu yang diberikannya kepada Musa. Yang menulis loh batu kedua ini adalah tangan Allah sendiri, jari Allah sendiri. Jangan mengini. Nah, kita melihat di situ ada kata perintah jangan. Itu satu perintah yang harus dilakukan, harus dilaksanakan, harus dijalankan oleh siapa? Bangsa Israel yang sedang berjalan di padang gurun selama 40 tahun yang dipimpin oleh Nabi Musa. Nah,
Supaya apa? Supaya bangsa Israel ini jangan memiliki sikap apa? Serakah, iri, merupakan hal yang tidak terpuji dan mendatangkan suatu kejahatan terhadap sesamanya manusia. Ini pasti mendapat hukuman, sanksi kepada siapa yang melakukan sifat atau yang melakukan segala macam kejahatan, mengingini istrinya. Nah, kalau mengingini istrinya itu di khotbah yang sebelumnya adalah jangan berzina. Nah, jangan berzina ini kita tahu bukan berzina secara fisik, tetapi secara iman, secara kepercayaan. Engkau menyembah dewa-dewa yang tidak Allah yang benar, menyembah Allah-Allah yang lain yang buatan tangan manusia, itu juga berzina. Bahkan di dalam sejarah perjalanan bangsa Israel, ada raja-raja yang mempersembahkan anaknya untuk dipersembahkan kepada dewa-dewa yang bukan Allah yang sesungguhnya, Allah yang maha kuasa, Allah yang besar, Allah yang maha mulia, tetapi Allah buatan tangan manusia. Nah, itu tidak boleh. Jangan mengingini di sini satu perintah yang sangat keras, mengingini istrinya atau suaminya atau anaknya laki-laki atau hambanya perempuan. Juga dikatakan di sana adalah juga hambanya. Nah, bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat dan siapapun mendengar khotbah ini, zaman dulu kalau ada budak orang Israel itu tentu dari orang bukan Israel. Artinya orang yang tidak bersunat. Artinya orang yang tidak percaya, tidak satu kepercayaan dengan orang Israel. Maka itu pun tidak boleh diingini. Nah, atau juga segala binatang yang dia punyai atau miliki. Jangan engkau mengingini, jangan engkau mengambil, jangan engkau merampas. Nah, itu diperintahkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat apa yang dikatakan. Nah, kita teringat tentang satu peristiwa yang sangat identik, yang sangat kita dengar di kepala kita, di ingatan kita adalah peristiwa Raja Ahab yang mengingini kebun daripada Nabot. Bukankah raja ini karena tanah itu, kebun anggur itu di samping kerajaan? Karena dia merasa aku adalah raja, aku adalah penguasa, jadi seluruh rakyat itu harus tunduk kepada saya. Lalu dia mengingini kebun anggur ini dan dia membayar dengan kemauannya sendiri. Tapi di sana kita melihat Nabot tidak mau menjual tanah milik kepunyaan leluhurnya. Dan kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Diambil paksa oleh siapa? Isabel istrinya. Isabel ini kita tahu yang dia mau ingin membunuh daripada Nabi Allah, ya. Waktu satu kejadian itu, dan dia merasakan karena dia berkuasa, jadi dia membuat suatu rekayasa. Istrinya membuat suatu rekayasa untuk membunuh siapa? Nabot. Dengan apa? Segala macam kejahatan. Ya, kita tahu itu dalam satu Raja ayat 21 itu. Dan setiap manusia, Bapak Ibu Saudara, mengingini yang baik untuk kepunyaan harta dan uang dan segala macam. Jadi manusia ini punya keinginan, punya rasa ingin memiliki semuanya, termasuk Raja Ahab pada waktu itu. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau seseorang ingin memiliki keinginan untuk memiliki mimpi, maka tidak jarang orang itu mengambil jalan yang tidak wajar, ya, jalan pintas, dan melakukan segala macam kejahatan. Bisa saja dia mengambil nyawa orang, bisa saja dia mengambil harta orang. Demi apa? Kepuasan, keinginannya. Nah, hal inilah yang disebut dengan tidak menjalankan, tidak melakukan, tidak taat kepada kebenaran firman Tuhan, kepada perintah Tuhan yang ke-10 ini. Jangan mengingini rumah sesama manusia, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun. Nah, apapun yang menjadi harta milik sesama. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat kejahatan demi kejahatan pada saat ini, bagaimana orang ingin kaya, bagaimana orang ingin punya kedudukan, ada banyak yang mengambil nyawa orang dengan begitu saja. Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat di televisi, di berita-berita, di YouTube, orang sembarangan saja untuk mengambil nyawa seseorang. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat kehidupan di zaman Raja Daud, yaitu peristiwa apa? Absalom melakukan apa? Pemberontakan.
Absalom adalah anak kandung daripada Daud. Karena dia ingin menjadi raja. Karena kita tahu Daud begitu banyak anaknya. Karena dia punya istri yang banyak. Jadi persaingan daripada anak Daud ini ingin menjadi raja. Ingin mengganti raja. Ingin mengganti kedudukan. Kata yang satu, akulah yang berhak menjadi raja. Kata yang satu, akulah yang ingin berhak menjadi raja. Kita lihat Absalom. Apa yang dia lakukan? Dia melakukan persekongkolan. Dia menghimpun pendukung-pendukungnya. Ya, untuk apa? Merebut kekuasaan. Nah, identik dengan sekarang Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang yang ingin jadi presiden, dia pasti ada namanya tim sukses. Dia merangkul sebanyak-banyaknya orang yang mendukung dia, termasuk kepala daerah, memilih gubernur, memilih wali kota, memilih bupati, dan sebagainya. Banyak orang yang menyuap. Bukankah kata Tuhan, jangan mengucapkan saksi dusta, itu penyuapan. Nah, bukankah juga orang jangan berzina, itu termasuk juga dalam hukum Tuhan. Sebenarnya seluruh hukum Tuhan sudah diberikan kepada bangsa Israel. Supaya apa? Mereka berjalan di relnya Tuhan. Mereka tetap memandang kepada Allah yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Supaya menjadi umat pilihan Allah yang telah dipisahkan oleh Allah, yang telah dikhususkan oleh Allah. Mari kita melihat. Absalom melakukan pemberontakan atau melakukan kudeta. Kalau sekarang itu identik dengan kudeta. Di mana dia membangun persekongkolan dari pihak-pihak orang yang memihak kepadanya. Ya. Dan juga kita melihat dari sejarah-sejarah dari raja-raja selanjutnya, dari Daud sampai ke mati Raja Salomo, saling membunuh satu dengan lain. Nyawa yang satu dengan yang lain dibunuh. Kenapa? Ambisi Bapak Ibu Saudara. Karena ingin menjadi yang terhebat, karena ingin menjadi raja, dia tidak peduli dengan nyawa orang. Yang penting dia punya kedudukan, yang penting dia menjadi raja, tidak peduli apapun dia lakukan jalan pintas. Nah, mari kita melihat. Orang-orang itulah yang berambisi, dan bukankah banyak juga sekarang yang berambisi untuk melakukan itu. Dan juga kita melihat itu menjadi pengalaman, itu menjadi pelajaran untuk menjadi cambuk bagi kita. Saya mengutip salah satu perkataan dari pendeta besar yang tentu Bapak Ibu Saudara tahu, pendeta Stephen Tong, yang dalam bukunya 10 Hukum Allah halaman 734 dia mengatakan, hukum 10 ini telah menjadi hukum dasar di dalam memiliki segala yang hukum dasar di dalam memiliki sesuatu sebagai hak yang legal, yang sah, yang sesuai dengan hukum. Dan inilah satu-satunya perintah yang mendasari perlindungan hak asasi manusia dalam kepemilikan. Jadi kita mengingini segala sesuatu itu sudah ada pondasinya. Supaya engkau tidak merampok, supaya engkau tidak mengambil hak orang, sudah ditentukan oleh Allah untuk bangsa Israel melewati hambanya Musa. Semuanya sudah diatur. Nah, kita melihat perjalanan bangsa Israel. Apakah mereka tunduk taat? Yang namanya manusia Bapak Ibu Saudara, dia ingin lebih, dia ingin mencapai, dia yang terkaya, dia memiliki segalanya, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu salah satu juga perintah Tuhan. Jangan mengingini. Mengingini ini termasuk harta benda, termasuk orang sekarang sudah punya istri, dia pingin istrinya 2 karena sudah banyak uang. Kalau dia sudah punya mobil 1, dia pingin 2, dan seterusnya dan seterusnya. Walaupun dengan cara apapun dia lakukan, itu adalah ambisi manusia. Ambisi manusia ini tidak pernah berhenti, tidak pernah habis. Tetapi terkecuali Bapak Ibu Saudara, kalau sudah ada Kristus di hatinya, dia bersyukur dengan berkat yang telah Tuhan berikan. Dengan demikian manusia lebih menghargai, karena ada hukum, ada aturan yang menjadi pegangan. Bukankah setiap warga negara berhak untuk dilindungi? Ada aturan supaya kita tidak merampok hak orang lain, supaya orang juga bebas untuk melakukan usaha pekerjaannya, dilindungi oleh negara, dilindungi oleh kerajaan. Setiap orang berhak melakukan. Bahkan kita tahu setiap manusia itu berharga di mata Tuhan. Setiap manusia itu sama derajatnya di mata Tuhan. Baik dia raja, baik dia presiden, itu sama di mata Tuhan. Dengan demikian manusia sudah diatur. Ada aturan yang harus menjadi pegangan, baik itu pemerintah, baik itu kerajaan. Supaya apa? Tiap orang masing-masing memiliki hak aturan untuk kesejahteraan perutnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sidang jemaat, siapapun mendengar khotbah ini, bagaimana pandangan kita tentang 10 firman ini? Dari yang satu, jangan ada padamu Allah lain, dan seterusnya sampai yang ke-10.
Mari kita melihat bagaimana pandangan kita orang yang percaya, orang yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus dengan seluruh firman Tuhan ini. Satu, selaku orang yang percaya, orang yang sudah menerima anugerah keselamatan, kita pun tidak boleh mengingini. Supaya apa? Kita menjadi milik kepunyaan orang lain. Saya ulangi. Jangan mengingini segala sesuatu yang bukan hak milik kita. Ini jelas. Kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat diri kita, termasuk kita mengingini istrinya, termasuk kita mengingini suaminya, termasuk kita mengingini segala yang punya dimiliki orang lain, itu tidak boleh. Supaya apa? Kita tetap berjalan memegang, melakukan kebenaran firman Tuhan. Yang selanjutnya, bagaimana pandangan kita orang percaya ini tentang 10 firman Tuhan? Mengingini berarti sudah ada niat jahat, betul? Betul Bapak Ibu Saudara. Kita lihat kembali ke belakang. Waktu manusia jatuh di dalam dosa, bukankah Hawa berjalan-jalan di taman itu? Lalu dia melihat, lalu iblis membawa dia ke tengah-tengah itu. Lalu dia melihat pohon ini bagus, pohon ini ada buahnya. Lalu dia melihat, wah pohon ini bagus, dia punya buah yang dia tertarik. Setelah dia melihat, lalu ada keinginan. Setelah ada keinginan, lalu ia mengambil dan dia memakannya. Nah, karena ada keinginan, dia ingin seperti Allah, seperti tidak akan pernah sama seperti Allah. Jadi dia mengingini, ada satu niat jahat, mengambil atau merampok benda atau harta orang lain. Itu merupakan ketamakan, ya. Karena tidak puas apa yang dia punyai. Dia punya rumah, orang punya rumah bagus, orang punya mobil, dia ingin. Bagaimana caranya saya harus punya ini? Maka timbul niat jahat. Yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan pandangan orang percaya tentang hukum 10 firman Tuhan? Ya, mengambil kepunyaan orang lain sama artinya jangan mencuri. Karena itu bukan hak kita Bapak Ibu Saudara. Baik itu barang-barang berharga, termasuk bukan hanya emas perak, bukan hanya keuangan, tetapi juga ide. Sekarang ini banyak orang mencuri ide-ide orang lain, termasuk hak milik orang, termasuk juga hak cipta orang. Mengambil ide-ide, hak cipta orang itu artinya mencuri. Itu sudah mendatangkan dosa di hadapan Tuhan. Itu tidak boleh Bapak Ibu Saudara. Yang selanjutnya, bagaimana pandangan kita orang percaya tentang 10 firman Tuhan? Mari kita lihat. Barang siapa yang membuat segala macam kejahatan, melanggar hukum yang sedang berlaku, yang sudah legal itu oleh pemerintah, maka pasti ia diadili. Nah, kalau kita melihat di dalam pengadilan, orang bisa nyuap misalnya 50 miliar. Kamu harus bersaksi tentang kedustaan. Bukankah di khotbah-khotbah yang terdahulu firman Tuhan mengatakan, jangan mengucapkan saksi dusta kepada sesama manusia. Jadi kalau kita berbicara tentang 10 firman Tuhan, itu semua berkaitan. Satu dengan yang lain, satu dengan yang lain. Kita tidak bisa lepas. Ya. Lalu yang selanjutnya, ada konsekuensi jika kita melakukan kejahatan, ada konsekuensinya. Tentu kita diadili di dalam pengadilan. Dan termasuk kita diadili dalam pengadilan Tuhan. Dalam pengadilan Tuhan Bapak Ibu Saudara, tidak ada lagi yang bisa disuap. Kamu mau mencari pengacara yang luar biasa, pasti akan menang. Di surga tidak ada pengacara. Tidak ada kamu yang bisa suap. Hanya ada satu yang bisa membela kamu, yaitu Kristus Yesus. Lalu yang selanjutnya, bagaimana pandangan orang percaya kita ini sebagai orang yang sudah ditebus, orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Mari kita tetap berpegang kepada ketetapan, perintah dan larangan Tuhan, supaya kita menjadi orang yang berkenan, yang menyukakan hati Tuhan, yang membuat Tuhan suka kepadamu. Yaitu salah satunya adalah melakukan kebenaran firman Tuhan. Nanti akan di akhir khotbah ini saya akan menyimpulkannya, kebenaran firman Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat juga apa pandangan Rasul Paulus tentang hukum Taurat. Mari kita melihat. Rasul Paulus mengatakan, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan. Saya ulangi. Tidak seorang pun, artinya tidak ada satupun manusia yang dapat dibenarkan oleh hukum Taurat di hadapan Allah. Karena hukum Taurat, karena justru oleh hukum Tauratlah orang mengenal dosa. Roma pasal 3 ayat 20 sampai ayat 21. Saya rasa tidak salahnya kita akan melihat Roma pasal 3. Mari Bapak Ibu sidang jemaat, seluruh pendengar yang mendengarkan khotbah ini, kita membuka Roma pasal 3. Roma pasal 3 ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Tauratlah orang berdosa. Ayat 21. Tetapi sekarang, kata Rasul Paulus, tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan di dalam hukum Taurat, dalam kitab-kitab para nabi. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat, siapapun yang mendengar khotbah ini. Lalu pandangan Rasul Paulus tentang hukum Taurat. Apa hukum Taurat itu dosa? Dalam tanda tanya. Sekali-kali tidak, kata Rasul Paulus. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat itu aku telah mengenal dosa. Karena aku pun tahu. Karena aku pun juga tidak tahu apa-apa. Keinginan kalau hukum Taurat itu tidak mengatakan jangan mengingini. Roma pasal 7 ayat yang ke-7. Nah, mari kita lihat. Rasul Paulus adalah orang yang sangat brilian. Kalau sekarang itu dia sudah doktor. Karena Rasul Paulus ini orang yang sangat pintar luar biasa. Bukankah Rasul Paulus itu sangat mengerti hukum Taurat? Dia melakukan hukum Taurat tidak ada cacat celaknya. Perhatikan. Rasul Paulus melakukan hukum Taurat tidak ada cacat celaknya. Dan dia tertib dia melakukan hukum Taurat. Tetapi kata Rasul Paulus, sekali-kali hukum Taurat itu tidak menyelamatkan. Bukankah Rasul Paulus orang yang sangat benci kekristenan? Bukankah dia meminta daripada surat kuasa untuk pergi ke Yerusalem dengan satu tujuan? Dia ingin membunuh setiap pengikut Yesus. Dia ingin membunuh segala banyak orang yang dia bunuh, banyak gereja, sinagoge yang dia bakar. Tetapi ketika dia berjalan di Damsyik, lalu dia jatuh, ada suara di sana, Paulus, Paulus, Saulus, mengapa engkau menganiayai aku? Lalu Paulus jatuh, lalu dia katakan, siapa engkau Tuhan? Lalu Yesus mengatakan, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Nah, di situlah Paulus berubah 180 derajat. Dia dulu membenci kekristenan. Dia ingin membunuh jalan Tuhan. Tetapi Tuhan tangkap. Untuk apa? Untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Bahkan akhir hidupnya kita tahu. Paulus rela mati untuk kebenaran firman Tuhan. Dan Paulus menulis 14 kitab surat. Wah, luar biasa dipakai oleh Tuhan. Itulah Rasul Paulus. Dia dulu orang yang berdosa, lalu dia katakan, dulu yang Tuhan itu merasakan satu kebodohan bagiku. Orang yang sudah mengenal Yesus, orang yang sudah ada Yesus di hatinya, dia berubah total, Bapak Ibu Saudara. Dulu dia melakukan kejahatan, tapi setelah dia berjumpa dengan Yesus, dia pelaku daripada kebenaran firman Tuhan. Dia benci kejahatan itu. Lalu yang selanjutnya, pandangan Rasul Paulus tentang hukum Taurat. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat, karena tidak berdaya oleh daging. Betul Bapak Ibu Saudara. Keinginan daging kita ini lemah. Telah dilakukan oleh Allah dengan jalan apa? Mengutus anaknya yang tunggal. Ya, yang Yesus Kristus dengan yang tidak berdosa. Kita tahu bahwa Yesus adalah tidak berdosa. Dia sama dengan manusia, tetapi yang tidak sama adalah Yesus tidak berdosa. Jadi tidak ada satupun nabi yang bisa mengampuni dosa. Abraham nabi besar, bukankah Abraham orang yang beriman? Bukankah Musa orang yang membawa menyeberang di Sungai Yordan? Nah, hari ini bukan Sungai Yordan Bapak Ibu Saudara ya, tetapi ini adalah Sungai Kahui, tempat orang menikmati refreshing, melepaskan segala penat ya, untuk menikmati alam ciptaan Tuhan. Salah satu Sungai Kahui ya. Nah, selanjutnya, bagaimana pandangan Rasul Paulus tentang hukum Taurat? Bagi orang-orang yang tidak hidup, garis bawahi,
orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi sama tidak hidup di bawah hukum Taurat, kata Rasul Paulus. Sekalipun aku tidak hidup diatur oleh hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan hukum Taurat. 1 Korintus pasal 9 ayat 21, Galatia pasal 2 ayat 19. Bapak Ibu Saudara, tidak salahnya kalau kita melihat 1 Korintus pasal 9. Mari kita melihat 1 Korintus pasal yang ke-9. Mari kita melihat, jika Bapak Ibu punya Alkitab, bisa kita melihat bagian firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus tentang pandangannya di dalam hukum Taurat. Sebentar saya akan membacanya untuk kita, supaya kita dapat memahami, mengerti daripada apa yang dikatakan oleh Tuhan tentang apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tentang hukum Taurat ini. Bagian-bagian yang harus kita bacakan. 1 Korintus pasal 9 ayat 21. Demikian firman Tuhan. 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka. Siapa mereka ini? Orang yang tidak mengenal kebenaran firman Tuhan, orang yang melakukan kejahatan, orang yang mengingini hak orang lain, ya, hambamu laki-laki, hambamu perempuan, atau hewanmu, atau apapun yang dimiliki oleh sesama manusia. Artinya hak milik orang jangan pernah kita rampas. Itu merupakan dosa di hadapan Tuhan. Mari kita lihat bagian yang lain. Galatia pasal 2 ayat yang ke-19. Galatia pasal 2 ayat yang ke-19, ini juga tulisan Rasul Paulus, ya. Galatia pasal 2 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Jadi Paulus mati atas hukum. Bukankah Paulus orang yang berpegang, orang yang melakukan hukum Taurat? Aku ini telah mati, kesombonganku, keangkuhanku, emosiku untuk membunuh orang yang melakukan, yang menjalan, atau orang-orang Kristen. Itu sudah mati, sudah disalibkan, tunduk di bawah hukum Kristus. Wah, luar biasa ya Rasul Paulus. Lalu dikatakan di sana, supaya aku apa? Hidup untuk Allah. Jadi Paulus mengatakan, aku bukan hidup lagi oleh hukum Taurat. Justru oleh hukum Taurat aku mengenal dosa. Bukankah Rasul Paulus banyak membakar sinagoge-sinagoge, tempat orang beribadah, atau gereja-gereja Tuhan. Banyak orang-orang yang dibunuh oleh Rasul Paulus. Justru oleh hukum Tauratlah aku mengenal dosa. Tetapi ayat yang 19 ini dikatakan, aku telah disalibkan bersama dengan Kristus. Wow, luar biasa. Disalibkan artinya keinginan daging daripada Rasul Paulus tadi. Dia rela mati demi Injil, mati demi Kristus. Bapak Ibu Saudara, saya tidak mempunyai keberanian seperti Rasul Paulus, ya. Tetapi apa yang saya lakukan sebagai seorang pendeta, sebagai hamba Tuhan yang dipilih oleh Tuhan untuk tugas mulia ini, saya percaya Tuhan menjaga, memelihara saya di dalam pelayanan yang tidak gampang, tidak mudah. Mencari satu jiwa itu tidak gampang. Tetapi saya percaya setiap orang bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Lalu selanjutnya, saya akan menyimpulkan 10 firman Tuhan ini, hukum Taurat. Pada saat itu, Allah memberikan hukum Taurat. Pada saat dia berjumpa dengan Tuhan di Gunung Sinai itu, dia memberikan hukum Taurat. Nah, hukum Taurat yang pertama itu gagal, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena Musa marah kepada bangsa Israel yang dipimpin oleh Harun pada waktu itu, karena 40 hari 40 malam dia ada di Gunung Sinai untuk berbicara. Allah berbicara langsung kepada dia untuk memberikan hukum Taurat ini. Lalu dia mendengar sorak-sorai di sana, Bapak Ibu Saudara, dan ada hambanya itu Joshua. Ternyata bukan sorak-sorai untuk berperang, tetapi bangsa Israel ini menyembah apa? Patung lembu emas yang mereka buat untuk apa? Inilah Allah yang membawa kita keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Jadi mereka membuat Allah lain, Allah yang buatan tangan manusia. Bapak Ibu Saudara, saya sedikit ke belakang. Dari mana emasnya mereka bawa itu? Bukankah kata Tuhan, waktu kalian keluar dari tanah Mesir, minta barang-barang emas
yang ada di tetangga terdampak. Artinya mereka merampok Bapak Ibu Saudara. Karena kita tahu Mesir itu adalah begitu banyak mengumpulkan barang emas. Pada zaman siapa? Yusuf. Bukankah Yusuf menjadi mangku bumi di sana selama 14 tahun? Betul? Karena ada kelaparan di seluruh Mesir, bahkan di tanah Kanaan. Kita tahu ceritanya, Yakub bersama anak-anaknya menghadap Yusuf. Mereka tidak tahu Yusuf itu Bapak Ibu Saudara, dan sesuai dengan mimpi Yusuf. Jadi seluruh keluarganya sujud menyembah Yusuf. Nah, bukankah Yusuf menjadi mangku bumi? Selama 7 tahun dia mengumpulkan segala kemewahan, baik itu namanya waktu itu zaman gandum dan segala macam. Dia kumpulkan 7 tahun, mengumpulkan 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Begitu orang Mesir habis hartanya, beli uangnya habis, lalu memberikan emas kepada Yusuf, dan itulah dikumpulkan, maka seluruh Mesir itu mengumpul harta bendanya untuk Yusuf. Dan seluruh orang di sekelilingnya juga, makanya di Mesir itu ada banyak emas. Tentu kita lihat film-filmnya, bukan? Bahwa begitu banyak emas perak di sana. Itu zaman Yusuf. Nah, waktu itu mereka keluar dari tanah Mesir ini dalam perbudakan untuk masuk ke tanah Kanaan yang diberikan oleh Allah. Nah, itu dia. Lalu yang selanjutnya, itu gagal karena mereka membuat. Jadi Musa marah, lalu dia dengan amarahnya yang meluap-luap itu, lalu dia dipecahkan kedua hukum loh batu yang ada di tangannya, maka hancur. Jadi Tuhan katakan, Musa, engkau lagi buat lagi 2 loh batu, maka engkau naik lagi menghadap aku di gunung Sinai, maka aku akan menulis. Jadi kedua hukum loh batu itu jari Allah yang menulis. Itu sebenarnya kalau tidak salah, mohon dikoreksi Bapak Ibu Saudara, kalau tidak itu bahasa Aram, kalau tidak salah, boleh dikoreksi. Lalu selanjutnya, mari kita melihat di mana Gunung Sinai. Gunung Sinai pun Allah telah memberi apa? Tanda, janji tentang apa? Kedatangan Kristus Yesus. Ya, itu menjadi simbol. Jadi simbol. Kita melihat waktu orang Israel memberikan persembahan mereka tidak boleh membawa dengan tangan kosong. Bukankah mereka membawa persembahan berbentuk binatang? Nah, binatang ini Bapak Ibu Saudara tidak boleh cacat. Yang cacat matanya, yang kakinya timpang itu tidak boleh. Untuk dipersembahkan kepada Allah. Yang terbaik kata Allah. Ya, itu melambangkan persembahan darah Yesus Kristus. Mari kita lihat di dalam Kejadian. Waktu penciptaan, waktu manusia jatuh di dalam dosa, bukankah Adam dan Hawa itu bersembunyi? Aku takut. Nah, Tuhan berjalan. Pagi sore-sore dengan sepoi-sepoi mereka mendengar langkah Allah. Trap. Bukankah dalam Kejadian Roh Allah melayang-layang? Itu identik dengan Mesias yang datang. Nah, di situ Allah memberikan baju kepada mereka, karena mereka ambil daun-daun ini diambil untuk menutupi tubuh mereka. Tetapi Allah mengatakan, kita lihat di sana. Waktu Adam dan Hawa berdosa, bukankah mereka, Adam kata Allah, di manakah engkau? Lalu Adam mengatakan, aku bersembunyi Tuhan, aku takut. Nah, Bapak Ibu Saudara sidang jemaat, siapa mendengar? Ketika kita melakukan dosa, bukankah hati kita deg-degan? Kita tahu kita menyuap orang, kita tahu kita melakukan sesuatu dosa. Bukankah hati kita berdebar-debar? Wah, saya berdosa. Tapi sekarang orang tidak mau dengar itu. Yang penting uang 50 miliar. Wah, di dalam otaknya saya beli ini itu. Nah, karena sudah dikuasai. Nah, lihat Hawa. Nah, waktu mereka menyemat dari daun-daun, Tuhan apa memberikan? Suatu baju dari binatang. Bukankah itu darah? Itu melambangkan Kristus, mesianik. Waktu manusia jatuh di dalam dosa, bukankah juga Tuhan mengatakan, Adam, karena tanah ini terkutuk karena Adam. Nah, lalu kepada Hawa pun dengan susah payah engkau melahirkan. Lalu di situ kita melihat keturunanmu akan meremukkan keturunannya. Itu kita lihat waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani. Itulah dia. Yesus keringatnya menetes seperti darah. Yesus stres besar, Bapak Ibu Saudara. Dia stres besar, dia katakan, Petrus, tidakkah engkau sanggup 1 jam saja
bersama dengan aku. Yesus butuh dukungan dari orang yang dia kasih. Siapa murid yang dia kasih? Pertama Petrus, Yohanes dan Yakobus. Jadi ada ring yang pertama. Lalu dia lagi yang kedua. Dia katakan, Petrus, tidakkah sanggup engkau berjaga-jaga dengan aku? Yesus butuh sebetulnya karena dia adalah juga 100% manusia dan 100% juga Allah. Tetapi yang membedakan, dia turun dari surga. Tidak ada satu orang pun yang turun dari surga menjadi manusia, lahir dari Maria seorang perawan. Yesus melakukan segala sesuatu. Dia menderita. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jika engkau mengalami yang namanya kesulitan dalam masa-masa pandemi ini, engkau tidak seperti Tuhanmu. Engkau tidak pernah menderita seperti Tuhanmu. Engkau tidak akan disalib. Keringatmu tidak seperti darah. Semua sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Bahkan di kayu salib pun ada 7 perkataan Tuhan Yesus. Orang yang mengadili dia dengan ketidakadilan. Yesus mengatakan, ya Bapa ampunlah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Demi kasihnya kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, dia rela mati. Bapak Ibu Saudara, darah Yesus itu sudah berjanji. Darah Yesus itu menjadi satu perjanjian yang telah diberikan kepada saudara, kepada keturunan Abraham yang sudah disunat rohani, Bapak Ibu saya dan saudara. Yesus sudah membayar dengan lunas. Kitalah orang yang disunat rohani di dalam Yesus Kristus. Lalu yang selanjutnya, kesimpulan daripada hukum Taurat adalah darah perjanjian darah anak domba Allah Yesus Kristus. Ketika umat itu berjanji untuk mengikuti perjanjian itu, Musa menyembelih seekor hewan yang disiramkan darahnya untuk apa? Meneguhkan dengan pasti perjanjian tersebut, serta menyebut darah sebagai darah perjanjian. Itu adalah darah Sang Mesias yang beribu-ribu tahun, berabad-abad dinantikan, ditunggu-tunggu. Kita melihat silsilah Yesus di dalam Matius. Wow, luar biasa. Semuanya sudah diatur dari Kejadian sampai Malaki. Itu adalah nubuatan tentang Mesianik, tentang Mesias, dan disimpulkan dan nubuat itu digenapi di dalam Kristus Yesus. Yang kedua, kesimpulan hukum Taurat adalah darah itu merupakan perjanjian yang sempurna. Saya ulangi. Darah itu merupakan satu perjanjian yang sempurna yang dilakukan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Sempurna. Darah perjanjian melewati apa? Perjamuan kudus. Bukankah kita waktu perjamuan kudus, inilah dagingku yang dipecah-pecahkan untuk kamu. Inilah darahku, anggur yang merupakan lambang darah Yesus yang telah tercurah di Kalvari. Mengalir dan mengalir di hati Bapak Ibu Saudara. Wah, darah yang suci, darah yang mulia yang tidak dia tebus. Apakah Bapak Ibu Saudara masih main-main tentang darah yang mahal itu, darah yang tidak berdosa itu, mengalir juga di hati Bapak Ibu Saudara dan saya. Lalu kita melihat perjanjian yang pertama itu, menyadakan perjanjian yang baru yang diadakan melalui apa? Yesus Kristus bagi setiap kita kepunyaannya. Bapak Ibu Saudara adalah milik kepunyaan Yesus Kristus yang sudah dia bayar dengan tuntas lunas di kayu salib. Waktu Yesus sedang ada di kayu salib, lalu dia bilang, Eloi, Eloi, lama sabatani. Orang bilang, wow, dia memanggil Elia. Kita lihat, bukankah Yesus waktu disalib itu begitu banyak orang menonton? Bukankah Yesus membangkitkan orang mati Lazarus? Bukankah ia menyembuhkan orang buta, orang tuli, orang lumpuh yang pendarahan 12 tahun menjamah saja jubah Yesus lalu keluar roh. Siapa yang menjamah jubahku, kata Yesus. Perempuan itu takut sekali. Karena dia takut. Tetapi dia katakan, apa yang dilakukan oleh Yesus? Anakku, besar sekali iman. Wah, luar biasa ya. Kita jamah saja jubah Yesus, maka orang berbondong-bondong. Begitu Yesus mengatakan, dalam 3 hari aku akan merobohkan bait suci Allah. Kata orang, 40 tahun Salomo mendirikan bait suci Allah. Masakah engkau manusia yang tidak punya apa-apa membangun 3 hari? Maksud Yesus adalah dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia membangun relasi itu lagi. Dia menjadi pengantara menyeberang
Jembatan. Yesus adalah jembatan kita menuju Allah Bapa. Karena manusia ini sudah rusak total tadi ketika dia mengambil buah pengetahuan, dia rusak total. Tidak ada satupun nabi yang bisa menyelamatkan, kecuali Allah mengutus anaknya yang tunggal itu untuk menyelamatkan manusia menjadi jembatan. Karena di dalam nama Yesus, itulah Tuhan berkenan. Mari kita lihat. Waktu Yesus sedang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, bukankah ada Roh Kudus seperti merpati? Lalu terdengarlah suara dari surga. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Bapak Ibu Saudara, di luar Yesus Allah tidak berkenan. Perhatikan, kalau kita berdoa pasti diakhirinya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jadi Yesus, dalam nama Yesus itulah Tuhan berkenan mendengar doa permohonan Bapak Ibu Saudara. Wah, luar biasa ya, kita punya Yesus yang luar biasa. Kita punya pengantar yang luar biasa. Lalu waktu Yesus mengatakan Eli, Eli lama sabachthani, orang ingin melihat, bukankah dia melakukan banyak mujizat? Apakah dia turun? Nah, kita lihat dia berada di tengah-tengah penyamun ya, kiri kanan kita tahu ceritanya. Yang kanan mengatakan, kenapa engkau melakukan itu? Sebetulnya kita yang wajib melakukan. Dosa itulah ya wajar kita disalibkan karena kita orang berdosa. Bapak Ibu Saudara, saya sedikit ke belakang, orang yang disalib itu orang yang dikutuki oleh Allah. Jadi Yesus dikutuki oleh Allah demi menanggung kutuk itu dosa saudara, Bapak Ibu Saudara dan saya. Nah, di dalam itu dia melihat, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Artinya Allah Bapa di surga tidak tega melihat anaknya itu menanggung kutuk dosa umat manusia ini. Dia hanya memalingkan wajahnya. Apa yang terjadi? Kegelapan 3 jam. Nah, jadi disitulah setelah Yesus menyerahkan nyawanya. Lalu sebelumnya itu, yang kanan mengatakan, Yesus, kalau kita melihat Yesus, jika engkau datang sebagai raja, ingatlah, sebenarnya orang yang disalibkan itu adalah darahnya itu menetes mengalir. Kalau yang cowok itu 17 liter darahnya. Di darah Yesus itu mulai di Taman Getsemani, bukan kayak dia dicambuk dan wah dipukuli. Lalu dia mengatakan, yang kanan ini, lalu Yesus mengatakan, yang kanan yang mengatakan, Yesus, dia kumpulkan segala tenaganya. Yesus, jika engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Apa yang Yesus katakan? Yesus mengumpulkan tenaga. Lalu dia menoleh ke kanan. Hari ini engkau sudah bersama dengan aku di Taman Firdaus. Hanya beberapa detik saja Bapak Ibu Saudara. Di saat-saat dia menderita, di saat-saatnya dia sungguh menderita, detik-detik terakhir dia menyelamatkan nyawa orang. Wow, luar biasa. Hanya Yesus bisa melakukan. Hari ini juga engkau sudah bersama dengan aku di Taman Firdaus. Apakah dia masuk surga? Yes, dia masuk surga. Wah, luar biasa. Setelah Yesus menyerahkan nyawanya, Bapa, kepadamu aku serahkan nyawaku. Truk mati. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Gempa bumi. Bait suci Allah, tabir bersuci Allah terbelah sok menjadi 2. Doa Yesus yang terakhir. Tuhan menerima korban darah Yesus itu, dia terima. Aku terima darahmu anakku. Bersuci Allah terbelah. Tuhan mengampuni dosa umat manusia lewat Yesus. Wah, luar biasa. Luar biasa. Jika engkau sudah punya Yesus di hatimu Bapak Ibu Saudara, maka engkau menjadi orang yang cinta Tuhan. Yesus melakukan pengorbanan yang luar biasa dalam hidupnya. Demi siapa? Demi Bapak Ibu Saudara dan saya. Maka oleh sebab itu ketika engkau mendengar akan kebenaran firman Tuhan ini, jika engkau pernah disuap, jika engkau pernah berzina, mencuri kata firman Tuhan, jika engkau membuat ilah-ilah lain, dewa-dewa lain, mari saat ini Bapak Ibu Saudara datang kepada Tuhan, berlutut, mohon ampuni aku Tuhan. Aku mau darah Yesus mengalir di hidupku, agar aku menjadi milik kepunyaanmu Tuhan. Aku ingin bersama-sama dengan engkau sampai engkau memanggil aku pulang. Bapak Ibu Saudara, kalau kita hidup di dalam Tuhan, jangan pernah main-main. Fokus, serahkan totalitas hidupmu kepada Allah. Yesus ada di hatimu. Yesus ada menguasai seluruh hidupmu. Maka engkau lihat berkat-berkat Tuhan. Jangan pernah takut. Tuhan sudah menyiapkan berkat-berkatnya tercurah kepadamu. Kata Tuhan, apa yang kau makan, apa yang kau minum, pakaianmu, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Aku sekali-sekali tidak meninggalkan engkau. Lewat apa? Lewat Roh Kudus.
Jadi darah Yesus diterima oleh Allah Bapa, bait suci Allah terbelah. Makanya orang Kristen dalam nama Yesus kami berdoa. Jangan main-main Bapak Ibu Saudara. Banyak orang melakukan nama Allah, jangan nyebut nama Allah dengan sembarangan. Banyak orang dalam nama Yesus, orang ini sembuh. Hei, kata Tuhan, lu siapa? Lu panggil-panggil nama gue gak kenal lu. Nah, orang mencuri, orang mabuk dalam nama Yesus. Kamu itu siapa? Kamu pernah gak menyerahkan totalitas hidupmu kepada Allah? Nah, begitu. Jadi kalau kita sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman Tuhan, Yesus ada di hati kita, siapapun engkau yang melakukan pencuri apapun, jika engkau datang kepada Allah hari ini bertobat, maka saya percaya hidupmu akan diubahkan seperti Rasul Paulus. Bapak Ibu, khotbah ini tidak sempurna, tetapi Allah sendiri yang menyempurnakan. Kiranya Tuhan menolong Bapak Ibu Saudara, seluruh pendengar yang mendengarkan khotbah ini. Tuhan akan menolong Bapak Ibu Saudara. Jadi kesimpulan daripada hukum Taurat itu tidak menyelamatkan, tetapi darah Yesuslah yang menyelamatkan setiap manusia yang telah tercurah mengalir di Kalvari untuk menebus dosa Bapak Ibu Saudara dan saya. Kiranya Tuhan menolong kita, memberikan kita kekuatan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerjaan surga, kami bersyukur untuk hari ini kami sudah menyelesaikan 10 firman Tuhan dan kesimpulannya. Kalau hamba-Mu tahu ini penuh dengan kekurangan, keterbatasan, tapi Allah sendiri akan menyempurnakan di dalam siapapun yang mendengar khotbah ini. Akhirnya Tuhan mencurahkan kasih setianya, memberikan iman pengharapan karena darah Yesus telah tercurah bagi kami, menebus dosa dan pelanggaran kami. Tuhan memberkati setiap sidang jemaat yang mendengarkan, setiap telinga yang mendengarkan, menyaksikan khotbah ini, dijaga, dipelihara, diberkati, dituntun oleh Allah. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera daripada Yesus Kristus, pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sidang Jumat dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Rusmiati untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan, yang sudah memberkati kita semua. Kiranya Tuhan senantiasa memeliharakan dan menyertai pelayanan Ibu Pendeta Rusmiati dan memakainya dalam pelayanan dengan lebih heran lagi. Mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini dengan menaikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Nah, saudara-saudara, marilah kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus dan persekutuan serta penghiburan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Sampai bertemu lagi pada minggu yang akan datang. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Kiranya kita semua sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati semuanya.